Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Kali ini guys, Mimin mau bahas tentang namanya Crypto Cards NFT ya guys ya. Nah jadi ini Crypto Cards ini guys, ini masih dinamai di Binance Smart Chain. Dan jadi dia ini lebih ke kartu card trading guys ya. Nah ini lebih ke namanya ke card trading guys ya. Nah jadi kalian bisa lihat di awal ini ada The New Dimension, home dari next generation of cards. Nah jadi kalian bisa baca dulu white papernya, pitch deck ataupun whitelistnya guys. Nanti akan Mimin bahas juga white papernya guys ya, biar lebih jelas. Nah tapi ini kayak lebih ke early guys ya dari reviewnya. Jadi kita akan bisa lihat di sini ada main page-nya. Di bawah ini ada welcome. Nah jadi kamu masuk ke namanya crypt-nya, yaitu tempat yang sangat berbahaya dengan diisi dengan beberapa NFT yang sangat mengerikan yang kalian bisa lihat. Dan salah satu dari mereka itu adalah army kamu ya guys ya. Jadi kalian bisa membattle, kalian bisa mengetrade dan juga bisa nge-stake, dan kamu juga bisa mengconquer ataupun menguasai, dan dimana kalian bisa memfollow ordernya dan juga dimana dengan mereka yang mau. Nah jadi kalian bisa follow sosial medianya, ada Crypto Cards, ada Twitternya, ada Instagram, ada Telegram, dan juga ada Discordnya guys ya. Nah jadi guys, di sini ada 3 fiturnya, yaitu ada pertama koleksi. Jadi kalian bisa membeli packsnya, kalian mengoleksi dengan beberapa monster yang ada di dalam seasonnya, rarity dan family-nya. Jadi kalian bisa juga mengetrade dari beberapa major NFT marketplace dengan secara gratis. Dan juga guys, itu ada juga every card itu akan ada di minting sesuai dengan seasonnya guys ya. Yang kedua ada no gas fee, jadi semua ini akan di-pay dengan internal kondisi dalam game. Jadi tidak akan ada payment yang dimana guys, itu akan merecord dari aksi dari menggunakan gas fee guys ya. Yang ketiga ada strategi gameplay, jadi akan ada grid dari perfect formation. Jadi ada strategi gameplay, jadi kalian bisa meng-create dari perfect formation atau formasi yang sangat perfect. Yang dimana guys, itu akan ada banner dari base suit dari koleksi kalian, dan menggabungkan beberapa family dan rarity, juga menaikkan bonus dan merich dari lower floor dari The Crypt untuk mendapatkan treasure yang sangat besar guys ya. Jadi ini konsepnya kayak ini guys ya, kayak dungeon. Habis itu ada juga level-levelnya ataupun floor-floornya. Jadi kalau semakin ke bawah tuh semakin bagus ya untuk namanya rewardnya guys ya. Nah jadi kalian bisa di sini ada buy, stake, dan earn. Jadi itu ada maksimumnya itu 10k cards dengan harga tuh USD $60 guys ya. Nah jadi guys, kalian bisa mencus boosternya ini, akan ada beberapa kesempatan untuk mendapatkan kartunya. Yang kedua akan ada kartu collection guys. Jadi kalian bisa melihat informasi dari kartunya semua. Dan juga ada yang ketiga ini guys, akan ada beberapa cara untuk earning, yang dimana guys kalian bisa mengetrade dari kartu kalian di marketplace, ataupun kalian bisa mengestake dan juga mendapatkan dari kartu dari apapun token dari soul ini guys ya. Nah jadi juga ada collection. Nah jadi guys, kami juga berhati-hati untuk mengcraft untuk beautiful collection dari namanya NFT dengan temanya sendiri, yang kalian bisa digampang dengan lihat dan bisa nge-trade di namanya Tofu NFT guys ya. Nah jadi kalian juga bisa menaruh mereka untuk melakukan staking. Dan ada juga beberapa 4 different rarity untuk dikoleksi, yaitu ada 3 different race, ada juga 3 beberapa koleksi. Dan itu guys, itu hanya permulaan guys ya. Jadi sini juga ada family system guys. Jadi ini ada untuk teamwork, yang dimana guys kalian bisa lebih ke hubungan dari family system. Nah jadi gimana sih untuk family system, kita akan lihat nantinya guys, karena ini masih early, jadi belum ada namanya family systemnya. Nah jadi juga ada promemnya 2021, Q421, ada game design dan conceptuals. Ada juga sesi card mekanik, website dan creation, social network dan white paper, NFT sale dan private sale whitelist. Nah 2022 akan ada namanya third season dari guild PvP dan CS listing dan new pack. Ada Q3 2022 ada second season dari card upgrade, equipment new pack. Q2 2022 ada juga namanya di crypto floor dan bosses di first rank season new pack. Dan juga guys ada Q1 2022 akan ada CMC di CoinGecko listing dan juga public sale dari NFT-nya. Nah terbalik ya, jadi Q1, Q2, dan Q3, dan Q4. Nah jadi kita akan langsung ke white paper ya guys ya. Jadi karena ini masih belum ada untuk namanya dari info lebih lanjut kayak audit dan timnya itu guys ya. Nanti akan ada Q&A-nya guys ya, kami kasih tahu juga. Nah jadi kalian bisa lihat di sini ada namanya card collection-nya di kartu ya. Kalian bisa coba full. Nah ini ada kartu-kartunya, kalian bisa lihat nanti. Nah ada sticky goblin, ada semua ini, ada race goblin, ada race demand, ada juga race dari undead ya guys ya. Kalian bisa baca semua di sini. Nah jadi sudah store-nya ini yang dimana kalian bisa beli dari goblinnya, ada juga freezing moon, dan juga ada namanya blood moon guys ya. Ini masih belum ada ya, karena untuk info selanjutnya kalian bisa langsung ke sosial medianya. Nah jadi kita akan langsung ke white paper.
Setelah itu kita akan ke frequently asked question guys ya. Dan jadi ada story-nya guys. Jadi kalian bisa baca sendiri, ada Cycle Begins, ada Heaven L, ada Sony, The Trooper, kalian semuanya ya. Nah jadi ada overview juga guys. Jadi Crypto Cards ini guys itu merupakan jadi card game yang dimana guys itu ada di Binance Smart Chain dengan featuring seasonal competitive gameplay yang menggunakan ataupun beautiful kartu-kartu koleksi yang sangat indah ya guys ya. Jadi akan ada juga strategi dari decision ataupun keputusan strategik, dan juga akan ada namanya bountiful reward. Nah jadi ada beautiful dari curated card collection. Nah jadi guys, jadi fighter kamu tidak hanya digunakan untuk melawan di crypt floor guys ya. Jadi mereka merupakan NFT yang bagus yang dimin juga bisa kamu trade di marketplace di blockchainnya. Nah setiap NFT transaksi akan ada mendapatkan teks yang dimana guys akan digunakan untuk game development dan marketing. Dan ini merupakan main revenue stream dan garansi yang dimana juga developer tidak akan pernah secara aktif menjualkan token dengan menggunakan untuk namanya membuat game berjalan guys ya. Nah jadi sini juga keputusan strategik. Nah jadi di keputusan strategi guys ada juga Crypto Cards merupakan long term project yang dimana di layer dengan roadmap yang lama. Jadi game ini juga akan mempunyai 3 update besar yang sudah direncanakan dengan gameplay complexity. Nah yang pertama guys akan ada nama versi utamanya yaitu game dengan pure NFT staking system yang dimana akan di split dan tiap harinya dengan player yang dimana men-stake dengan akumulasi NFT staking power. Yang kedua guys ada update kedua akan ada complexity dimana player akan juga menggabungkan beberapa race dan rarity untuk mendapatkan bonus dan tim mereka. Jadi update ini akan juga memfitur dari beberapa trading dan equipment yang dimana fighter akan di racing dengan kemungkinan juga guys possibility ataupun kemungkinan dan gameplay complexity tanpa adanya gameplay. Dan juga guys akan ada menaikkan planning time-nya. Nah yang ketiga akan ada namanya update-nya itu dimana player fast player yang dimana akan membuat langsung dan juga guys bisa melawan musuhnya dengan formasi player. Ini kami juga akan merilis scholarship dan dimana memberikan investor yang menyimpan big investment di dalam gamenya dan memberikan orang untuk play to earn. Nah di sini juga ada namanya bountiful rewards guys ya. Dan jadi setiap seasonnya guys ataupun setiap musimnya akan ada namanya reward yang diakumulasi dari beberapa aspek dari soulnya. Nah jadi soul ini merupakan dari token dari ini guys ya, token governance dari Crypto Cards. Nah jadi juga ada gameplay elemen dan crypt dari last floor-nya dan setiap player akan dapat earn dengan bermain dan juga tidak hanya bermain di trading zone guys, juga bisa mendapatkan dari rank dari akhir season tersebut. Nah selanjutnya guys kita akan ke namanya tokenomics. Jadi ada token allocation. Jadi ini guys ada token allocationnya. Jadi ada total supply 470 juta. Jadi ada ino-nya itu ada kosong, burn-nya itu ada 30 juta, private white access ada 25 juta, public sale 45 juta, marketing token ada 1 juta, circulating supply ada 71 juta, dan ada developer juga reserve-nya 2 tahun di vested ada 30 juta, dan juga ada reward pool-nya guys itu ada 329 juta guys ya. Jadi total supply-nya ini semua guys ya. Jadi kalian bisa total allocation-nya seperti ini ya. Ada reward pool ada 66%, ada liquidity ini 8%, burn 6%, private white sale ada 5%, public sale 9%, marketing token itu ada 0%, developer reserve itu juga 2 tahun itu 6% ya untuk the first date. Nah jadi ada pertanyaan guys, jadi kenapa sih cuma marketing token itu sangat dikit? Nah jadi kami punya ada 2 fokus dari token distribution. Yang pertama ada protect dari investor money, yang kedua ada itu jangan sampai overdue dari security supply marketing tokens yang digunakan untuk membayar partner dan ketika tidak ada uang lagi guys ya. Nah jadi guys, jadi kami mempercayai bahwa ini merupakan harga yang murah ataupun trik yang murah dan sangat berbahaya guys ketika kami mendevelop dari market kami. Dan biasa guys itu token itu biasanya akan dijual secara cepat daripada mereka mendapatkannya guys ya ketika dari presale-nya. Nah jadi ada token juga guys, ada stability fund-nya ini semua ya, kalian bisa baca-baca sendiri. Ada juga sell feature-nya guys, ada seed sale, ada ino-nya, ada pre-sale, kalian bisa baca-baca sendiri semua sini. Ada juga initial dex offering-nya semua ini guys. Nah jadi dari kartunya guys ya, kalian bisa lihat di sini ada mendapat kartunya. Nah jadi kalian menggunakan namanya tuh Soul guys ya, itu USD 60 dengan harga namanya Soul ya, ataupun tuh governance dari tokennya. Jadi ada cards rarity, ada common 60%, rare-nya 24,5%, epic 9%, dan legendary itu 1,5%. Ada NFT juga guys. Jadi NFT itu merupakan yang dimana bisa di trade di wallet Anda. Jadi kami tidak akan mengontrol nama NFT Anda. Dan ini semua adalah milik Anda guys ya. Jadi ada card power-nya juga guys. Ada common, ada rare, epic, legendary, dan semuanya. Nah jadi ada card race-nya juga ya. Nah jadi ada staking guys. Ada koleksi dan earn. Ada staking earning-nya juga semua ini. Kalian bisa baca-baca semua ya guys ya. Jadi contohnya aja guys. Ada example-nya aja. Kayak kalau misalnya kalian staking power-nya 100.000. Ada average stoppernya itu 100.000. Jadi ada untuk day dari IDO dari stake begini atau 22 hari.
Jadi totalnya itu guys ada 4.000 dibagi 22 dikali 100.000 dibagi 1000, jadi totalnya itu ada 18.182 soul ya guys ya. Jadi ada token per day juga, itu adalah soul 0,18 guys ya. Nah jadi juga ada sesuatu dari packs ya, dan juga ada staking earningnya. Nah setelah itu juga ada The Crypt guys. Jadi The Crypt ini merupakan versi kedua dari namanya Play to Earn Mechanics. Jadi ada going down, jadi semakin ke bawah tuh semakin banyak ya, ataupun rewardnya semakin bagus. Ada card banner, ada juga mendapatkan bannernya, ada bonus restriction. Jadi ada formasi-formasi juga guys, yang dimana ada sepertinya ada race bonus, ada rate bonus, dan juga ada banner bonus. Itu juga provision dan exploration. Jadi kalian harus beli provision tuh kayak explore ya, ada $10 untuk dari harga namanya soulnya guys ya. Jadi kalau kita ngomong nih pasti ada ngomong tentang ROI guys ya. Jadi gimana sih tentang ROI-nya? Nah jadi guys, kalau sistemnya itu dikalkulasi dengan average power dari 3% dari daily return. Nah jadi kalau informasi kalian itu di bawah dari rata-rata, dan ketika kalian returnnya itu akan lebih lama guys ya. Jadi kalau formasi kalian lebih tinggi, akan ada namanya rata-rata kembalinya lebih besar daripada yang lebih rendah guys ya. Nah jadi di sini juga ada claiming token ataupun revesting. Jadi token ini akan bisa diclaimable tuh 50% taxnya, dengan berkurang 10% dari daily sampai namanya 0 guys ya. Jadi akan ada 10% non-reducible dari withdraw tokens. Dan juga akan membeli taxnya itu akan ada dengan unclaimed token, bisa diperbolehkan dengan membypass dari namanya claim taxnya. Nah jadi juga ada season end ya guys. Jadi setiap season end itu akan ada namanya 100.000 NFT yang telah diminted. Dan juga akan ada namanya yang dimana guys kalian bisa lebih cepat. Dan ketika NFT itu minted, akan ada new set dari NFT yang akan ada, dan juga season akan dimulai kembali lagi. Nah jadi ada juga monster upgrade. Jadi kalian bisa meleveling dari monster anda, kalian bisa menggunakan equipments. Ada juga player face player itu nanti, dan juga ada scholarship untuk nantinya. Nah kita akan langsung ke namanya tadi ini guys ya. Nah jadi guys, itu gimana sih menurut kalian dari namanya Crypto-Cards ini? Nah jadi Crypto-Cards ini merupakan dia card game trading guys ya. Jadi Mimin belum tahu dari mana sih developernya, tapi mereka katanya mau ama dan juga mau live juga mengenalkan tim mereka. Jadi kita akan tunggu aja. Setelah itu juga auditnya belum ada. Jadi beberapa juga Mimin udah bilang ya. Jadi kalian harus do your own research. Jadi beberapa project juga Mimin udah, karena dia masih early, jadi itu tidak ada namanya audit, dan mereka bilang tuh mau audit low tier dulu baru nanti ke certic. Nah itu sih biasa guys ya. Kalau Mimin rasa bilang ya, itu memang rata-rata gitu karena mereka nggak punya uang ya untuk namanya certic. Tapi guys, jadi kembali lagi ke anda, kalian dior lagi. Ada beberapa juga yang sebelum kalian katanya mau certic tapi tiba-tibanya udah hilang duluan. Jadi ini murni untuk disclaimer guys ya, do your own research. Kalian baca-baca white paper semua. Kalau kalian ingin, kalian mau coba main, kalian bisa coba follow sosial media dari globalnya. Dan kalau kalian mau guys, itu kalau untuk namanya membeli presale-nya yang lain juga kalian harus research dulu to Dior. Dan Mimin tidak akan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk terjadi di namanya game ini guys ya. Karena memang game ini masih early sangat. Jadi tidak ada investor, tidak ada backupnya, tidak ada audit. Jadi ada alasan beberapa memang mereka bilang nggak mau untuk seed sale atau gimana. Tapi ya itu kan karena ini internet, kita harus namanya stay vigilant ya, ataupun kita tetap namanya stay aware ya guys ya. Kita nggak boleh namanya terima bulat-bulat dari apa yang mereka bilang. Jadi tetap Dior. Dan inilah untuk namanya Crypto-Cards. Jadi tidak akan ada gas fee juga, ataupun mungkin gas fee-nya sangat dikit. Jadi sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stay reviews pamit dulu, dan always Dior guys. Bye bye.